Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya baik-baik dan tetap kita jaga kesehatan dan kita insya Allah tetap belajar ya, walaupun tidak bertatap muka di kelas. Mudah-mudahan kita semua sehat dan keluarga Bapak Ibu semuanya sehat di rumah dan tetap jaga kesehatannya. Baik, kita akan belajar fikih ya, fikih untuk kelas 7. Nah, di sini kita belajar bab pertama tentang toharo, bersuci. Apa itu bersuci? Apa itu toharo? Toharo itu bahasa Arabnya. Kalau bersuci bahasa kita, bahasa Indonesia. Bersuci ini caranya ada dua, dengan cara wudhu, yang kedua dengan cara mandi, ya kan, mandi wajib, mandi besar. Berwudu itu kalau adik-adik sekalian punya hadas kecil. Hadas ini contohnya kalau habis dari kamar mandi itu berhadas, habis buang air besar, habis buang air kecil, orangnya yang berhadas. Tapi air kencingnya itu bukan hadas, namanya najis. Nah, yang harus dibersihkan di sini dua. Pertama, hadas tadi, diri kita yang kotor ya. Kita habis buang air besar, buang air kecil, berarti berhadas, nggak bisa sholat kecuali dengan wudhu dulu. Yang kedua, kalau kita terkena najis, baju kena najis, ya kan, kaki, tangan kena najis. Najis nih kotoran-kotoran, baik itu kotoran manusia, kotoran binatang, itu najis. Atau air kencing itu sendiri itu najis. Maka kita harus bersihkan dulu. Gak bisa langsung wudhu kalau kena najis. Harus bersih dulu pakaian. Kalau pakaian dicuci lah. Kalau habis ngompol misalnya adik-adik, nah itu dicuci. Kalau kaki kena kotoran kucing, itu harus dicuci, baru bisa wudhu. Gak bisa langsung wudhu kalau masih ada najisnya. Nah, yang kedua, bisa wudhu itu dengan tadi kalau berhadas. Berhadas ini habis dari kamar mandi, kita mau sholat, nggak punya najis sih, kan udah dibilas kan, kita habis buang air kecil, buang air besar, sudah dibilas, nggak ada najisnya, tapi kita tetap berhadas, maka wudhu, maka akan hilang hadasnya, jadi kita bisa sholat. Jadi hadas sudah, najis sudah. Yang kedua, kalau tidak ada air, kita harus bersih-bersih pakai apa? Pakai debu, pakai batu, pakai kayu yang sifatnya kasar ya. Misalnya kita mau wudhu, menghilangkan hadas, najis nggak ada, bersih, baju bersih, pakaian bersih, kita kulit bersih, semuanya nggak nyentuh kotoran. Kita tapi belum wudhu, mau sholat, maka kita harus berwudunya dengan debu, namanya bertayamum. Jadi ini tayamum ini pengganti air kalau tidak ada air sama sekali. Kalau masih ada air, tayamum pakai debunya nggak sah. Baik, sampai di sini berarti kesimpulannya bahwa untuk najis dan hadas ini beda ya. Jadi kalau ada najis itu bentuk dari kotoran-kotoran, bentuk bendahnya bisa kelihatan warna, bisa kecium baunya dan sebagainya. Maka kalau nempel di badan kita, di pakaian kita, harus hilang nih baunya, warnanya. Tapi kalau hadas tidak ada baunya, tidak ada warnanya, cuma diri kita yang kotor karena emang belum wudhu, gitu kan? Karena kita habis buang air, buang kotoran dan sebagainya. Jadi dalam ilmu fikih di pelajaran kelas 7 ini, najis, kotoran itu terbagi menjadi 3. Najis ringan, artinya dia ringan najisnya, seperti kencing bayi ya, kencing adik kita yang masih bayi, yang belum makan apa-apa. Misalnya dia masih makan, baru minum susu, baru minum ASI,
Nah itu air kencingnya dedek bayi itu tidak najis, maksudnya bukan tidak najis, tapi najisnya ringan. Cara membersihkannya cukup dipercik-percik saja dengan air lalu suci. Yang kedua, najisnya sedang aja. Ini seperti kotoran-kotoran manusia, kotoran kucing, kotoran binatang ya. Itu kalau keinjak maka najis, tidak boleh dibawa sholat, tidak cukup dengan wudhu, harus dibersihkan dulu. Yang ketiga, najisnya berat besar ya najisnya. Najis paling berat ini seperti air liur anjing ya, babi. Nah ini tidak bisa dibersihkan pakai air saja, walaupun warna dan baunya hilang, tapi harus 7 kali dan salah satunya pakai tanah dulu, pakai lumpur atau tanah atau apalah sejenisnya ya, baru dibilas dengan air lagi, maka bersih najis berat ini. Jadi jangan sampai kita kena najis berat ini terus lalu cuci sekali bersih, belum, dia harus 7 kali dan pakai tanah sekalinya. Oke, itu najis 3. Kalau hadas tadi, karena kita harus bersih ini sebelum wudhu ini dari najis, 3 najis tadi. Yang kedua harus dari hadas. Hadas 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ini seperti kita buang air, habis pipis, habis BAB, itu kecil hadasnya. Kitanya berhadas kecil ya. Kalau hadas besar ini seperti kalau yang anak laki ini habis mimpi basah, kalau anak perempuan habis haid suci kan, maka cara mensucikannya dengan mandi, atau ibu-ibu kita habis melahirkan itu dengan mandi, wajib mandi besar baru suci, nggak bisa pakai wudhu saja. Misalnya habis haid anak perempuan, terus dia pakai wudhu saja mau sholat, nggak bisa, harus mandi. Begitu juga dengan anak lakinya, anak laki anak cowok nih harus mandi kalau sudah mimpi basah, tanda balik ya. Jadi itu kalau cuma hadas kecil tadi seperti habis BAB, habis pipis, itu kan berhadas kitanya, itu cukup dengan wudhu. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti silakan bertanya atau nanti akan ada komentar untuk pertanyaan-pertanyaan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.